Selamat pagi, Dewan Juri yang saya hormati. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Saya hadir di sini akan bercerita, cerita legenda yang berjudul Batu Menangis. Penasaran tidak dengan ceritanya? Yuk, jangan lupa disimak ya. Dikisahkan pada zaman dahulu di sebuah bukit jauh dari desa di daerah Kalimantan. Hiduplah seorang janda miskin dan anak gadisnya. Anak gadis janda miskin itu sangat cantik jelita. Namun, sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Anak gadis itu amat pemalas, tidak mau membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah dan tak pernah membantu ibunya mencari nafkah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja. Anak gadis itu berkata, "Aku mau ikut ibu ke pasar, asalkan ibu berjalan di belakangku," kata anak gadis itu. "Emangnya kenapa, Nak?" tanya sang ibu. "Aku malu pada orang-orang desa berjalan berdampingan dengan ibu," kata gadis itu. Letak pasar desa itu sangat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan pakaian yang sangat bagus dan bersolek agar orang yang melihatnya nanti akan mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dengan pakaian yang sangat dekil. Setelah mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Orang-orang desa begitu terpesona melihat kecantikan wajah gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun, ketika mereka melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu sungguh kontras keadaannya. Hal ini membuat orang yang melihatnya itu bertanya-tanya. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati gadis itu dan bertanya, "Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" tanya sang pemuda. Namun, apa jawaban anak gadis itu? "Hah, ibuku? Bukan, jawabnya dengan angkuh. "Ia adalah pembantuku. Mana mungkin aku punya ibu seperti dia? Aku kan cantik, sedangkan dia, dekil," kata gadis itu. Begitulah setiap kali ia bertemu orang di sepanjang perjalanan yang menanyakan perihal ibunya. Selalu jawabnya begitu. Pada mulanya mendengar jawaban anak gadis yang durhaka itu, sang ibu masih bisa menahan diri. Namun setelah berulang kali didengarnya dengan jawaban yang amat menyakitkan hati, akhirnya sang ibu tak dapat menahan diri. Akhirnya sang ibu pun berdoa, "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan hamba seperti ini. Ya Tuhan, hukumlah dia, hukumlah anak gadis yang durhaka itu." Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, akhirnya tiba-tiba tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Setelah sudah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. "Oh ibu, maafkan aku bu. Maafkan kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, maafkan aku bu." Anak gadis itu terus meratap, menangis, memohon
memohon kepada ibunya. Akan tetapi semua telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu telah berubah menjadi batu. Sekalipun telah berubah menjadi batu, orang masih dapat melihat bahwa kedua mata gadis itu masih menitikkan air mata seperti sedang menangis. Karena itu, batu yang berasal dari anak gadis yang durhaka yang dikutuk oleh ibunya itu disebut batu menangis. Demikianlah cerita yang berbentuk legenda ini. Pesan moral dari cerita ini adalah barang siapa yang mendurhakai ibu kandungnya pasti akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikianlah dan terima kasih.